Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini Alfian ya? Iya benar Kemarin Bu. kan sudah janjian sama Ibu mau Iya. melaksanakan konseling ya? Iya. Oke, sebelumnya gimana kabarnya Alfian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, oke. Jadi hari ini kita akan melaksanakan konseling ya. Sebelum melaksanakan konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pada kali ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, berdoa dimulai. Oke, sebelumnya Alfian sudah pernah melaksanakan konseling belum? Belum Bu. Belum. Jadi Alfian belum tahu apa itu konseling? Iya belum. Belum tahu. Oke, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan ya apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah layanan yang diberikan oleh guru BK kepada konseli untuk memecahkan masalah konseli, untuk membantu lebih tepatnya memecahkan masalah konseling. Nah, di sini nantinya keputusan tetap ada di Alfian. Jadi Ibu hanya memberi saran, masukan, nanti yang melakukan itu Alfian sendiri. Seperti itu ya? Iya Bu. Oke. Nah, yang selanjutnya dalam kegiatan konseling ini ada beberapa asas yang harus kita laksanakan. Nah, asas yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi di sini apapun yang mau Alfian ungkapkan, yang Alfian katakan itu sudah terjamin kerahasiaannya. Hanya ada kita berdua yang tahu dan selebihnya tidak akan ada yang tahu. Jadi tidak usah ragu, takut untuk membicarakan atau mengucapkan apapun nantinya yang ingin disampaikan. Seperti itu ya. Iya Bu. Nah, ada asas yang kedua yakni kesukarelaan. Alfian datang ke sini atas dasar sukarela kan ya? Iya benar. Iya, tidak ada paksaan dari teman? Tidak. Dari orang tua? Tidak. Tidak. Oke, jadi asas kesukarelaan ini sudah terpenuhi ya. Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan. Jadi Ibu harap nantinya Alfian itu bisa terbuka, apapun yang dirasakan, apapun yang sedang dipendam ataupun yang lainnya bisa Alfian ungkapkan secara terbuka agar kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Nah, di sini dalam kegiatan konseling ini Bu Riza sebagai konselor dan Alfian sebagai konseli, gitu ya. Nah, kegiatan pada pagi hari ini kita laksanakan selama 45 menit cukup? Cukup Bu. Oke, karena nanti Bu Riza masih ada kegiatan yang lain yang harus dilaksanakan. Jadi kesepakatan waktu pada kegiatan hari ini adalah 45 menit, gitu ya? Iya Bu. Oke, nah yang sekarang kira-kira nih akhir-akhir ini apa yang Alfian rasakan atau yang sedang dialami seperti itu? Jadi mungkin akhir-akhir ini Alfian itu susah untuk mengontrol emosi Alfian gitu Bu. Jadi kalau misalnya di kelas itu ada yang menyinggung sedikit sama Alfian tuh langsung emosinya itu nggak bisa ditahan gitu, langsung marah, langsung nggak bisa luapin semuanya gitulah. Dan mungkin itu semua karena kondisi di rumah Alfian, orang tua Alfian suka berantem, jadi di situ Alfian lampiaskan ke teman-teman Alfian. Jadinya mungkin itu salah sih sebenarnya, tapi bagaimana lagi karena itu mungkin dampak ketika mempunyai kedua orang tua yang mungkin suka berantem di rumah. Oke, jadi bisa Ibu simpulkan bahwa yang dialami Alfian akhir-akhir ini adalah kontrol emosi yang kurang atau kontrol diri yang kurang. Jadi Alfian akhir-akhir ini bukan sedikit ya, sering ya mungkin bisa dikatakan ya, sering emosi, kemudian marah-marah. Iya. Oke, dari kondisi itu kita akan coba nih rumuskan tujuan dari kegiatan layanan konseling pada kali ini. Jadi Alfian tadi bilang bahwa kontrol emosi yang kurang. Nah, dengan adanya layanan konseling ini diharapkan bahwa nantinya Alfian itu bisa lebih mengontrol diri lagi. Nah, suka marah-marah. Dan juga dalam konseling ini nantinya Alfian bisa lebih menjadi pribadi yang lebih sabar, tidak lagi marah-marah, emosi dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Iya. Nah, oke, dalam masalah Alfian kali ini Ibu akan menawarkan pendekatan atau strategi yang namanya cognitive behavior therapy. Nah, pendekatan cognitive behavior therapy ini apa? Ya, ini adalah sebuah terapi yang menekankan pada pentingnya peranan kognitif pada apa yang kita lakukan.
Jadi kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum kita bertindak, seperti itu. Jadi sebelum Alfian meluapkan emosi, langkah baiknya dipikir terlebih dahulu. Apa sih nanti dampaknya yang akan terjadi bila aku melakukan hal tersebut, seperti itu. Nah, di sini nanti juga akan ada atau kita terapkan teknik kontrak perilaku. Nanti akan Ibu jelaskan di akhir, seperti itu. Nah, bisa diceritakan lebih lanjut lagi kira-kira kalau Alfian emosi kemudian marah-marah itu disebabkan karena apa? Jadi kalau misalnya Alfian kalau di kelas itu ya Bu, Alfian lagi bicara-bicara gitu sama teman-teman atau mungkin lagi ngerjain sesuatu, mungkin kalau di papan lagi nulis gitu, mungkin kan Alfian juga cowok jadi nulisnya mungkin kurang refleks gimana gitu, kalau temennya aja sambil ketawa gitu Alfian langsung refleks buat marah dan melempar apa namanya spidolnya, mungkin itu nggak bisa mendem marahnya kenapa dan nggak bisa ngontrol emosi yang Alfian punya gitu. Dan ketika mungkin Alfian jalan sama teman-teman gitu kan, kadang bercandanya tuh kadang sepele tapi kenapa di batin Alfian tuh kayak sakit banget gitu Bu, dan Alfian selalu marah dan langsung menjauh dari teman-teman gitu, nggak bisa nahan kontrol emosinya Alfian seperti itu Bu. Oke, seperti itu. Nah, di sini kira-kira tadi kan Alfian sudah cerita sedikit tentang penyebabnya itu adalah karena orang tua yang sering berantem di rumah. Nah, selama ini Alfian sudah menyaksikan itu berapa lama dan respon Alfian terhadap itu seperti apa? Sudah sering sih Bu, dan apa namanya Alfian merasa bahwasannya Alfian juga kurang dipedulikan sama orang tua, jadi Alfian kurang ada tempat buat bercerita, apalagi kan orang tua kan salah satu tempat yang paling dekat sama Alfian gitu kan, seharusnya menurut Alfian orang tua kan bisa jadi tempat pelindung Alfian dan tempat cerita, tapi ini malah enggak, dan Alfian malah jadi anak yang mungkin nggak punya tempat buat cerita seperti itu. Oke, kalau di kelas sendiri Alfian apakah punya teman yang dekat? Kalau teman sih punya Bu, tapi kan Alfian belum merasa cukup gitu kan, karena kan sebatas teman aja, jadi kan masih belum bisa mengungkapkan apa yang Alfian rasakan sepenuhnya seperti itu. Oke, jadi di sini Alfian lebih ke butuh peran orang tua ya, Iya untuk bisa betul. lebih diperhatikan seperti itu. Oke, nah di sini ada video yang bisa Alfian lihat nantinya. Nanti Alfian bisa amati video tersebut ya, bisa dilihat. Ibu putarkan dulu. Selamat pagi rumah. Selamat datang kembali di YouTube channel Epata Kids. Pengendalian diri atau self-control, cerita oleh Andrew Frankel. Pengendalian diri artinya menjaga supaya emosi kamu tetap terkendali. Ini artinya menyeimbangkan antara apa yang kamu mau dan apa yang kamu perlu. Artinya, kamu menjadi anak dewasa. Ada berbagai cara untuk menunjukkan pengendalian diri. Seperti misalnya, Jackie seorang anak yang suka marah. Hal-hal kecil selalu bisa membuatnya marah. Dia mencoba berusaha sekali untuk mengendalikannya. Ibu gurunya mengatakan kepada dia, Jackie, cobalah menghitung 1 sampai 10 sebelum mengatakan sesuatu yang membuat kamu marah. Lalu Jackie mencobanya. Setiap kali ada suatu kejadian yang membuat ia ingin marah, ia tarik nafas panjang, lalu dia menghitung 1, 2, 3, 4,
diizinkan makan biskuit atau kue pada hari-hari tertentu. Jadi, pada saat ia mendapatkan biskuit atau kue tersebut, ia belajar makan itu dengan pelan-pelan. Dia makan 1 sendok, kemudian 1 sendok, secara perlahan. Dia mencobanya pada hari berikutnya dan hari berikutnya. Lama-kelamaan, aku jadi nggak terlalu kepingin makan makanan yang manis. Wow, Henry bisa belajar mengendalikan dirinya. Luar biasa ya, jika kita bisa mengendalikan diri. Bagaimana kamu belajar mengendalikan diri? Cerita ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, tadi kan Alfian sudah lihat videonya nih. Kira-kira apa yang bisa Alfian simbolkan atau Alfian ambil dari video yang sudah dilihat tadi? Mungkin ketika tadi Alvin sudah bervideo tadi, mungkin Alvin bisa lebih tahu bagaimana cara mengontrol diri Alfian, dan tentunya Alvin harus berpikir berkali-kali lipat sebelum Alfian meluapkan emosi Alfian. Jadi Alvin harus bisa tahan emosi Alfian, seperti itu. Oke, jadi itu yang bisa Alfian ambil ya dari video itu. Nah, saat Alfian melakukan atau marah nih kepada teman atau emosi nih kepada teman, setelah itu dilakukan, apakah terus setelahnya Alfian berpikir, oh bahwa tadi tindakanku itu salah loh? Iya, benar sekali, kayak ada penyesalan yang Alfian rasakan ketika Alfian udah meluapkan emosi ke teman gitu. Berarti ketika sudah kamu lakukan hal itu, kamu ada penyesalan pada diri kamu, seperti itu Iya. ya? Oke. Nah, di sini di video tadi nih khususnya, tadi kan ada cara tuh untuk mengendalikan diri. Salah satunya dengan tarik nafas panjang, kemudian dia baru berhitung 1 sampai 10. Nah, dengan hal itu dia tidak jadi untuk melakukan atau meluapkan emosinya. Jadi itu bisa menjadi salah satu cara nih buat Alfian. Jadi ketika ada hal-hal yang membuat Alfian itu tersulut emosi, tersulut amarah, bisa dipraktekkan. Bisa tarik nafas yang panjang, kemudian dihembuskan. Nah, itu akan menstimulus perasaan atau tubuh Alfian untuk tidak jadi meluapkan emosi atau amarah yang ada di tubuh Alfian, seperti itu. Nah, nanti itu bisa dicoba oleh Alfian. Nah, itu tapi tidak langsung bisa hilang, tapi itu secara bertahap. Jadi ketika Alfian sudah melakukan itu beberapa kali, mungkin untuk mencoba beberapa kali, dan nantinya akan terbiasa, kemudian mungkin itu akan menjadi kebiasaan. Jadi kalau Alfian sudah terpancing emosi nih, Alfian akan refleks melakukan hal itu, jadi tidak lanjut untuk meluapkan emosi pada temannya atau siapapun itu, seperti itu ya. Nah, di sini bisa ibu simpulkan Alfian sudah ada penyesalan diri ketika ada kegiatan, maksudnya hal yang Alfian lakukan ketika emosi udah ada penyesalan, itu sudah cukup bagus. Nah, yang kedua tadi bisa dipraktekkan stimulus ketika tarik nafas panjang sebelum melakukan hal-hal yang nantinya bisa Alfian sesalkan, seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, di sini ibu ada lembar kontrak perilaku, nanti bisa Alfian isi ya. Di sini bisa dilihat. Di sini ada saya, ditulis namanya pada tanggal hari ini, menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Misalnya, saya setuju untuk tidak marah-marah lagi, tidak mudah emosi lagi. Nanti bisa ditulis di sini, terus Alfian bisa tanda tangan di sini. Nah, usaha saya dikatakan berhasil jika saya ketika ada teman yang emosi, saya sudah tidak marah lagi. Ketika ada teman yang mengganggu saya tidak mudah marah lagi. Nah, itu usaha Alfian dikatakan berhasil. Nah, yang selanjutnya, apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan apa? Jadi Alfian bisa memberikan reward tersendiri buat diri Alfian. Misal nih, saya udah nggak mudah marah lagi nih sama teman, tidak mudah terpancing emosi. Itu sudah bisa saya lakukan. Saya mau ngasih diri saya, misalnya bisa
jalan-jalan atau belanja apa yang saya suka, seperti itu. Nanti bisa ditulis di sini. Itu sebagai reward untuk diri Alfian ketika sudah berhasil melaksanakan yang di atas ini tadi. Seperti itu ya. Iya Bu. Oke, sekarang bisa Alfian isi dulu di pulpennya. Tanggal berapa Bu? Tanggal 13. Sudah. Udah, oke, saya lihat dulu ya. Nah, ini bisa tulis nama dan juga tanda tangan di sini. Ini Nah, juga. ya di sini juga. Nah, yang selanjutnya, kira-kira ini yang sudah Alfian tulis di sini berupa tindakan yang akan dilakukan, kemudian usaha yang berhasil itu bagaimana, kemudian apa yang dilakukan ketika maksudnya apa yang kamu dapatkan ketika sudah berhasil melakukan tindakan yang ada di atas ini. Nah, kira-kira ini mau sampai tanggal berapa kontrak ini dilakukan? Mungkin selama 1 bulan Bu. Oke, selama 1 bulan. Ini kan sudah tanggal 13 Mei, berarti di sini bisa Alfian tulis tanggal 13 Juni ya. Iya. Oke. Sudah. Sudah. Oke. Oke, ini Alfian sudah melakukan kontraknya. Oke, jadi kertas ini bisa Alfian bawa nantinya. Kemudian di pertemuan yang selanjutnya, Ibu akan melihat lagi progresnya seperti apa. Apakah Alfian sudah benar-benar bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi komitmen yang ada di sini atau tidak, gitu ya. Iya. Agar Ibu tahu bagaimana perkembangan Alfian, gitu ya. Iya.
Oke. Nah, ini bisa Alfian bawa di sini. Pada kegiatan kali ini sudah mencapai tahap akhir nih. Nah, kira-kira yang bisa Alfian simpulkan dari kegiatan layanan pada kali ini seperti apa? Apa yang bisa Alfian simpulkan? Mungkin dengan Alfian cerita di Bu Riza ini, Alfian bisa meluapkan apa yang Alfian rasakan, dan mungkin di sini Alfian juga bisa tahu pengendalian nantinya seperti apa supaya Alfian bisa mengontrol emosi Alfian, seperti itu kok. Seperti itu. Oke, di sini Ibu mau Alfian punya komitmen yang lebih agar apa yang sudah Alfian tuliskan di kontrak perilaku ini bisa Alfian lakukan dengan sebaik-baiknya. Ini juga untuk kebaikan Alfian sendiri, seperti itu ya. Jadi manfaatnya yang didapat pun juga untuk Alfian, seperti itu ya. Nah, kira-kira nih, tadi kan Alfian sudah menyimpulkan. Nah, yang Alfian rasakan seperti apa setelah melakukan kegiatan ini? Mungkin lebih lebih plong gitu lah. Lega. Iya, lebih lega, dan mungkin nanti Alfian akan bisa lebih menjaga kontrol emosi Alfian, karena di sini juga ibu sudah memberikan beberapa masukan dan saran kepada Alfian. Oke, nah kira-kira untuk pertemuan selanjutnya nih, kira-kira mau kapan? Bisa ditentukan sekarang atau Mungkin. bagaimana? Ya, mungkin nanti seminggu setelah hari ini, jadi setiap minggunya nanti Alfian akan ke Bu Riza. Oke, jadi nanti kalau misalnya mau konseling lebih lanjut lagi, bisa langsung kabari ibu saja, bisa melalui WA atau bisa datang ke ruang BK langsung, seperti itu ya. Oke, nah nanti ibu akan membagikan link Google Form. Di situ ada lembar evaluasi yang perlu nanti Alfian isi. Jadi setelah ini mungkin di rumah atau nanti bisa Alfian isi link Google Form tersebut ya, untuk menjadi kelengkapan dokumen ibu saja, seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, jadi Alfian terima kasih atas kedatangannya hari ini. Semoga kegiatan layanan ini bisa memberikan manfaat untuk Alfian, bisa membantu pemecahan masalah Alfian. Iya. Oke, tadi di awal kita kan sudah berdoa nih untuk membuka kegiatan layanan. Nah, sekarang alangkah baiknya di akhir juga kita juga berdoa agar kegiatan ini bisa bermanfaat untuk Alfian, seperti itu. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Alfian atas kedatangannya. Oke, beri saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.